Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Wardana. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hak kepemilikan untuk tugas UTS Fikih Muamalah dengan NIM 2310103006. Jadi, hak pemilik adalah sebuah ikhtisas atau keistimewaan. Dalam definisi tersebut terdapat dua ikhtisas atau keistimewaan yang diberikan oleh syara kepada pemilik harta. Pertama, keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau tanpa izin pemiliknya. Kedua, keistimewaan dalam bertasaruf adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah atau kehendaknya dan syarah menetapkan atasnya beberapa konsekuensi yang berkaitan dengan hak-haknya. Yang kedua yang ingin saya jelaskan adalah landasan kepemilikan. Dalam surah An-Nisa ayat 2, jelaskan bahwasannya dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Dalam surah Al-Maidah ayat 38, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hak milik dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya maka dia adalah mati syahid. Hadis rawahu Bukhari dan Muslim. Siapa yang mengambil sebagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya. Rawahu Ahmad. Sifat hak milik Sifat hak milik dibahas oleh ulama fikih dalam kaitan milik pribadi dengan kepentingan umum. Mereka sepakat menyatakan bahwa Islam sangat menghormati kemerdekaan seseorang untuk memiliki sesuatu selama itu sejalan dengan cara yang digariskan oleh syarah, boleh bebas mengembangkan hartanya tersebut dan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara yang jujur. Namun demikian, pemilik harta secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dikatakan memiliki harta hanya secara majasi, dan harta itu merupakan amanah yang harus dipergunakan untuk kemaslahatan diri dan orang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 120, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di kamu kepada apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam surah Al-Hadid ayat 7, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Islam menganggap setiap individu adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat. Oleh sebab itu, pada setiap harta seseorang, banyak atau sedikit, itu adalah hak-hak yang harus ditunaikan, seperti zakat, sedekah, dan nafkah. Hal inilah yang dimasukkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, sesungguhnya dalam setiap harta itu adalah hak-hak orang lain selain dari zakat. Hadis rawahu At-Tirmizi. Bumi ini adalah bumi Allah, dan siapa yang menggarapnya ia lebih berhak atas garapannya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Prinsip-prinsip hak milik menetapkan bahwa hakikatnya harta itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Harta kekayaan jangan sampai hanya ada atau dimiliki oleh segolongan kecil masyarakat. Ada barang-barang yang karena diaruinya adalah untuk kepentingan masyarakat seluruhnya, seperti jalan raya, tempat istirahat, tempat peribadahan, dan cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan pemilikannya di antara lain, yang pertama perburuan, yang kedua membuka tanah baru yang tidak ada pemiliknya, ketiga mengeluarkan apa yang ada di dalam bumi, yang keempat salap dan ganimah, keempat per lima dari barang ini untuk berperang, yang kelima bekerja dan mengambil upah dari yang lain, keenam dari zakat untuk para mustahik zakat, yang ketujuh pemilikan karena perpindahan yang bukan karena kehendak, yang bebas dari perorangan semacam warisan, hibah, wasiat, dan lain sebagainya. Penerapan hak milik. Mazhab
Maliki dan Hanafi mengemukakan teori tasawuf yang di dalam penerapannya terdapat hak milik sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh untuk menggunakan hak kecuali untuk mencapai maksud yang dituju dengan mengadakan hak tersebut. Yang kedua, menggunakan hak dianggap tidak menurut agama jika mengakibatkan timbulnya bahaya yang tidak lazim. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan hak kecuali untuk mendapatkan manfaat, bukan untuk kerugian orang lain. Kepemilikan adalah salah satu syarat utama sahnya sebuah transaksi. Yang kedua, kepemilikan ada beberapa macam, bahkan hak pemanfaatannya sebuah materi misalnya sewa adalah salah satu macam kepemilikan. Yang ketiga, bisa jadi sebuah materi harta dimiliki oleh beberapa individu sehingga tidak bisa semena-mena di dalam mengelola dan memanfaatkan kecuali atas izin seluruh pemiliknya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Syukran ala husni ihtimamikum wa barakallahu fikum.